Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beril Reza Ramadan. Saya mahasiswa Hukum Tata Negara Siasah kelas A, dan video ini dibuat untuk memenuhi salah satu UTS, dasar-dasar manajemen. Analisis ini menggunakan analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, and Threats. Analisis ini membahas mengenai terkait kebijakan pemerintah, yaitu efisiensi anggaran di Kabupaten Sumedang. Lalu beberapa tahun terakhir, pemerintah Kabupaten Sumedang menghadapi tantangan besar dalam mengelola anggaran daerah. Pendapatan daerah yang terbatas, kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, serta tuntunan pelayanan publik yang semakin tinggi membuat pemerintah harus mencari solusi. Dan dari sinilah lahir kebijakan efisiensi anggaran. Tujuannya adalah jelas agar setiap rupiah uang rakyat itu digunakan seefektif mungkin, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat untuk masyarakat. Selain itu, masyarakat ini mendukung visi Sumedang untuk menjadi daerah yang inovatif, adaptif, dan berdaya saing nasional. Nah, sekarang kita masuk ke analisis SWOT dari kebijakan ini ya teman-teman. Yang pertama adalah strengths atau kekuatan. Dari kebijakan ini, kita tahu kekuatan dari kebijakan ini adalah kebijakan efisiensi anggaran memperlihatkan keseriusan pemerintah Sumedang dalam menggunakan anggaran dengan bijak. Belanja daerah lebih difokuskan ke sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Ditambah lagi penerapan konsep smart city yang membantu mendukung efisiensi keuangan daerah. Adapun di balik kekuatan tadi, dalam analisis ini saya menemukan bahwa dalam kebijakan ini ada kelemahannya atau weakness-nya. Dalam weakness ini, pelaksanaan efisiensi anggaran ini tidak lepas dari kelemahan. Beberapa program kurang berjalan optimal akibat pemangkasan anggaran yang tidak tepat. Bahkan ada layanan publik yang terganggu karena keterbatasan dana. Nah, dalam weakness-nya, saya memberikan dua contoh kasus, yaitu yang pertama adalah keterlambatan proyek infrastruktur kecil. Nah, kasusnya sekarang saya ambil contoh di Jatinangor, di Jalan Sayang, itu udah masuk Kabupaten Sumedang. Nah, di sana itu perbaikan jalan lingkungan di desa-desa mengalami keterlambatan karena alokasi anggaran infrastruktur diprioritaskan untuk proyek yang lebih besar. Dampaknya apa? Mobilitas warga terganggu dan keluhan masyarakat meningkat karena perbaikan jalan pun tak kunjung dilakukan. Contoh yang kedua yaitu kurangnya dukungan untuk UMKM lokal. Contoh kasusnya adalah dana pembinaan UMKM itu dikurangi untuk menghemat anggaran. Padahal sektor UMKM sangat membutuhkan bantuan promosi dan pelatihannya. Dampaknya adalah banyak UMKM kecil kesulitan berkembang dan berdaya saing, padahal UMKM adalah penggerak ekonomi lokal. Begitu banyaknya UMKM lokal di daerah Sumedang itu sudah banyak, bahkan bisa dibilang UMKM lokal ini harus dibantu oleh pemerintah. Analisis yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Di sisi lain, ada peluang besar pemerintah bisa memperkuat penggunaan teknologi digital untuk memantau penggunaan anggaran secara real time. Efisiensi anggaran ini juga membuka jalan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menjadi contoh bagi daerah lain. Adapun dalam analisis terakhir yaitu ancaman atau threat, kita juga harus waspada jika efisiensi ini tidak dijalankan dengan hati-hati. Program yang menyentuh rakyat kecil bisa terdampak. Selain itu, kurangnya pengawasan bisa membuka peluang terjadinya penyimpangan. Nah, seperti itu analisis yang bisa saya sampaikan menggunakan analisis SWOT, bahwa analisis SWOT terhadap kebijakan efisiensi anggaran di Kabupaten Sumedang ini ada kelemahan dan kelebihannya, termasuk ancaman dan peluangnya. Semoga dengan kebijakan ini pengelolaan keuangan daerah itu menjadi semakin lebih baik, bangunan berjalan lancar, dan masyarakat Sumedang makin sejahtera. Mungkin itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.